Julius Agung Dumadi. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang dapat merubah peradaban, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Kalam. Masih banyak jenis katurangan pada bertutur yang masih bisa kupas satu persatu. Salah satunya adalah bertutur yang mempunyai ciri pada paruhnya. Ada bertutur yang paruhnya panjang yang disebut bertutur katurangan tombak ikan, dan ada yang pendek disebut bertutur katurangan seperti aji, yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, yang linknya dapat simak di deskripsi video ini. Dan pada kali ini saya akan mengulas tentang bertutur katurangan yang masih dilihat dari paruhnya, yaitu bertutur katurangan paruh bebek. Ciri mati bertutur ini dimana bentuk paruhnya seperti paruh bebek yang penyet dari atas ke bawah, dan bentuknya tumpul seperti paruh bebek. Burung ini terbilang langka dan unik. Mungkin jika Ndoro pernah melihat jenis bertutur ini akan terkagum-kagum dan keheranan. Menurut mitos yang saya ketahui, orang yang memelihara bertutur ini akan mudah diracunkan dan membuat jiwa si pemilik burung ini akan mengalami gangguan mistik dan selalu diikuti makhluk halus. Untuk mengetahui perihal kesurupan, Ndoro bisa menyimak video sebelumnya yang linknya juga sudah saya taruhkan di deskripsi video ini. Kita kembali ke topik awal. Oleh karena itu, jenis katurangan bertutur ini tidak baik dipelihara, dan semuanya itu juga kalau dilihat dari filosofinya. Secara definisi, paruh bebek terdapat dua kosakata, yaitu paruh dan bebek. Secara harfiahnya, paruh digambarkan sebagai mulut dan bebek digambarkan banyak bicara. Jadi, secara definisi di sini, paruh bebek adalah mulut yang banyak bicara. Yang saya ketahui, bicara adalah kebutuhan setiap orang. Fungsi bicara yaitu untuk mengemukakan pendapat, perasaan, hingga menunjukkan eksistensi. Di samping itu, ternyata ada alasan ilmiah di balik sosok yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara akan melepaskan hormon kebahagiaan, yaitu dopamin, saat tengah mengutarakan apa yang dipikirkan maupun dirasakan. Berbicara, khususnya mengenai diri sendiri, terbukti dapat merangsang hormon dopamin yang menjadikan tubuh terasa lebih rileks. Pada dasarnya, bicara adalah kebutuhan bagi tiap orang. Akan tetapi, hal tersebut menjadi tidak wajar apabila dilakukan berlebihan. Penyebab orang menjadi banyak bicara bisa karena mengalami gangguan kesehatan mental seperti skizofrenia, gangguan kecemasan, bipolar, gangguan kepribadian, hingga ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kemudian penyebab lainnya yaitu adanya niatan menyombongkan diri, tidak mampu menjadi pendengar yang baik, dan senantiasa ingin didengarkan.
Karakter seperti ini justru membuat mereka kurang disukai dan lambat laun tersisih dari pergaulan. Katurangan perkutut paruh bebek menggambarkan tentang orang yang banyak omong, dan karena memiliki tuah yang tidak baik, itulah jenis perkutut katurangan paruh bebek tidak baik dipelihara. Keselamatan seseorang terletak pada kemampuannya dalam menjaga lidahnya. Akalnya diletakkan di depan lidahnya, bukan di belakang. Maknanya, dia selalu berpikir sebelum menyatakan sesuatu. Apalagi di zaman teknologi digital sekarang ini, semua semakin tidak berjarak lagi. Apa yang kita sampaikan saat ini dalam hitungan menit sudah merebak di mana-mana. Fatalnya, karena merasa ingin menjadi yang pertama, orang sering tak merasa harus mendengar tuntas dan memahami sebetulnya isi, lalu membagikan kesalahan pada kalian umum. Dahulu kita sering terpengah ketika mendengar seseorang bicara. Dia yang selama ini hanya diam dan kita anggap biasa-biasa saja. Tiba-tiba kita baru menyadari ternyata dia seorang yang bijak dan dalam ilmunya. Mengapa sekarang yang terjadi malah sebaliknya? Seseorang justru karena ingin dianggap ada atau diakui sebagai berilmu atau paham tentang sesuatu, maka dia berani bicara di depan forum tentang sesuatu yang bukan saja di luar kompetensinya. Bahkan dia tidak paham sama sekali apa yang disampaikannya. Ya, orang jadi gandrung ingin dianggap tahu dengan bicara, bukan bicara karena tahu. Ini tingkat kebodohan yang paling tinggi. Karena justru dengan banyak bicara, orang justru makin tahu kadar keilmuannya. Atau dengan kata lain, dia tengah membuka auratnya sendiri. Bahkan yang paling menjijikan, seseorang akademisi yang notabene terbiasa berpikir berdasarkan ilmu, berani menyatakan atau menafsirkan sesuatu tanpa dasar pengetahuan, bahkan menyangkut agama yang diyakininya. Namun ada juga yang mengatakan perkutut ini baik dipelihara karena diyakini burung perkutut ini akan mendoakan si pemiliknya memperoleh ketenangan hati. Orang yang memelihara ini dapat menjadi orang yang dengan mudah mengetahui hal yang buruk dan yang baik, bersikap tenang dalam menghadapi cobaan, mampu membaur dengan orang, dan bersikap toleransi yang tinggi. Dari sini kita bisa memetik hikmah bahwa meskipun kita tengah berada di dalam kondisi buruk sekalipun, sebaiknya pikiran dan hati kita tetap bersih. Ini mirip seperti ungkapan, jadilah teratai yang tetap berbunga indah meskipun tumbuh di air penuh lumpur. Selalu konsisten dengan apa yang sudah diputuskan. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir dan bertindak konsisten. Fleksibel memang penting, tapi punya pendirian juga gak kalah penting. Kalau kata peribahasa, jangan seperti air di daun talas. Dan juga dapat menghormati pemimpin dan aturan yang ada untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Perkutut ini cocok dipelihara oleh mereka yang berprofesi membutuhkan tingkat disiplin yang tinggi
seperti tentara maupun polisi. Itulah sedikit penjelasan dari saya, dan apabila ada perbedaan pendapat, itu semua kembali terhadap keyakinan masing-masing. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing Rebedo, Mir ing Sambikolo.